Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Para santri pondok pesantren Darul Ulum Pangkalan 5 Kota Waringin Barat yang saya banggakan, jadi alhamdulillah di siang hari atau sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan pembelajaran kita yang kedua, yaitu di sesi yang kedua kita nanti akan mengkaji kitab Ghayatul Ikhtisar atau matannya kitab Fathul Qorib yang itu merupakan karya tulisnya Syekh Abi Syuja yang terkenal dengan kunyah atau penamaannya Abu Syuja maupun Abu Thayyib. Karena itu untuk menyingkat waktu, mari bersama-sama kita hantarkan hadiah Fatihah khusus kepada beliau musannif. Yang pertama secara khusus kepada beliau musannif, kemudian para ustadznya, pada guru-guru kita, dan juga kepada para orang tua atau kakek nenek yang telah mendahului kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi akhwani minal anbiya wal mursalin wasyuhada was-sahabati wa tabi'in al-awliya al-muslimin wa jama'a malaikatil muqarrabin wa jama'a ahli al-qubur min al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat hatta qawli al-jilani wa sallallahu alaihi wasallam. وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا المسلمين ولواقفنا وواقفات المعادين وخشى الله ما تعلم شأن لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani, naat dari lafal Allah, artinya zat yang memberikan nikmat-nikmat secara besar. Bagaimana tadi pagi juga sudah saya sampaikan bahwa Ar-Rahman itu maknanya Al-Mun'im bijalailin ni'am. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang dalam bentuk besarnya atau induknya, seperti keimanan, kesehatan,
kemudian kekayaan. Ar-Rahimi juga sifat dari atau naat dari lafal Allah, artinya yang memberikan nikmat dalam bentuk yang lebih detail atau lebih terperinci atau perkembangannya. Jadi perkembangan dari nikmat yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya itu diimplementasikan dari sifat Ar-Rahim, sehingga orang diberi kenikmatan mempunyai keimanan. Mempunyai keimanan itu diberikan melalui sifat Ar-Rahman. Tapi kemudian ketika imannya itu bisa berkembang, semakin hari semakin bertambah kuat. Nah, pertambahan inilah yang kemudian merupakan implementasi dari sifat Ar-Rahim. Demikian juga orang ketika mempunyai kekayaan. Awalnya kekayaannya mungkin hanya beberapa juta. Kemudian setelah dibuat usaha bertambah menjadi ratusan juta. Nah, pertambahan inilah yang merupakan implementasi dari sifat Ar-Rahim. Alhamdulillah. Alhamdu mubtada, segala puji lillahi khobar, itu tetap bagi Allah Rabbil alamina, naat atau sifatnya Allah Rabbil alamina, yang menguasai seluruh alam semesta. Wasalla, dan semoga Allah memberikan tambahan kebaikan dan kemuliaan. Wasalla, dan semoga, wasallallahu, dan semoga Allah memberikan tambahan kebaikan dan kemuliaan ala sayyidina, kepada junjungan kita, ala sayyidina, kepada junjungan kita, Muhammadin, badal, Muhammadin badal, yaitu Nabi Muhammad An-Nabiyyi. Muhammad itu ini hanya disebut ala sayyidina Muhammadin, sehingga kemudian musonif pengarangnya itu memperjelas Muhammadin dengan kalimat An-Nabiyyi, jadi naat An-Nabiyyi, yang menjadi nabi. Jadi Sayyidina Muhammadin itu maksudnya adalah yang menjadi nabi. Wa alihi, dan juga kepada beberapa keluarganya Sayyidina Muhammadin an-Nabi. Naat dari alihi at-tahirina, at-tahirina,
yang bersih-bersih dari sisi hatinya, dari sisi sifat-sifatnya, wa sahabatihi, dan beberapa sahabat Nabi, ajma'ina, taukid ajma'ina yaitu secara keseluruhan dari sahabat Nabi. Terus ama ba'du, ya. Setelah itu ama ba'du, Abu Suja. ama ba'du ini belum. Nah, jadi sama sebagaimana saya sampaikan tadi pagi, bahwa di banyak kitab-kitab yang dikaji di pesantren itu pasti selalu diawali dengan bacaan basmalah, hamdalah, sholawat, dan salam. Ini juga sama terlaksana di sini. Jadi musannif sebelum memulai dari sisi penyusunan karangannya, beliau itu terlebih dahulu membaca basmalah atau menulis basmalah, kemudian hamdalah dan sholawat. Karena ini menulis satu ilmu, membukukan satu ilmu untuk kebaikan generasi berikutnya, itu adalah bagian dari kullu amrin dzibalin, ya, diperhatikan dan dinyatakan baik oleh syariat. Maka perlu sekali. Nah, sehingga salah satu di samping hal-hal yang lain karena keikhlasannya pengarang dan sebagainya, banyak kitab-kitab yang ditulis pada ratusan tahun yang lalu, berabad-abad yang lalu, tapi kemudian sampai sekarang ini relevansinya masih ada. Secara metodologi baik penulisan maupun kajiannya itu juga sangat relevan. Ini menjadi salah satu bukti dari kamalul barokah, ya, atau ijmamul barokah, gitu kan, kepurnaan dari barokah yang diberikan oleh Allah Ta'ala, yang salah satunya menurut konsep-konsep beliau itu diwujudkan dengan membaca atau dimulai, ya, penyusunan pengarangan kitab itu dimulai dengan basmalah, hamdalah, dan sholawat. Qala al-qadhi Abu Syuja'in Ahmad bin al-Husaini ibni Ahmad al-Asfihani qala, telah mengatakan, al-qadhi fa'il, subjek dari qala, al-qadhi fa'il, siapa qadhi, hakim. Abu Syuja'in, Abu Syuja'in yaitu Abu Syuja'.
Ahmad bin Husain. Ahmadu Abu Suja itu siapa? Ahmadu, ya, Ahmad. Jadi kalau Abu Suja itu adalah semacam nama yang disandarkan atau nama yang disandari oleh nama anak-anaknya. Oh, Abu Suja, bapaknya Suja. Kemudian nama aslinya Abu Suja itu kalau di dunia pesantren disebut dengan alam kunyah. Nah, nama aslinya Ahmad. Ibnul Husaini yang menjadi anaknya Kiai Al-Husain. Ibni Ahmad. Jadi Kiai Al-Husain itu Ibni Ahmad yang menjadi anaknya Kiai Ahmad Al-Asfihani. Abu Suja itu Al-Asfihani yang berasal dari daerah Asfihan. Al-Asfihani yang berasal dari daerah Asfihan. Rahimahullahu ta'ala. Rahimah, semoga memberikan kebaikan dan kemuliaan. Hu maf'ulun bihi, kembali ke Al-Qadhi Abu Suja. Allahu fa'il, siapa Allah Ta'ala, hal maha tinggi Allah. Jadi di sini disampaikan bahwa pengarang kitab Takrib atau pengarang kitab Ghayatul Ikhtisar ini adalah Syekh Abu Suja. Abu Suja itu alam kunyah, penyebutan atau penamaan yang disandarkan pada anaknya. Nama aslinya itu Ahmad bin Husain bin Al-Husain bin Ahmad yang berasal dari tanah Asfihan. Secara singkat, ya, sejarah penulisan kitab ini juga disinggung di bawah ini. Sa'alani ba'dul asdiqai hafizahumullahu ta'ala. Sa'ala telah meminta. Ini maf'ulun bihi.
kepada saya. Jadi juga ada qala al-qadhi Abu Syuja, beliau mengatakan, nah, apa yang dikatakan oleh beliau ini mahal qaulnya. Jadi apa yang dikatakan oleh beliau, sa'alani ba'dul asdiqa hafizahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi dan seterusnya. Jadi ini ucapan atau hal yang dikatakan oleh Syekh Abi Syuja tadi. Jadi sa'alani ba'dul asdiqa hafizahumullahu ta'ala dan seterusnya, itu menjadi maf'ulun bihi dari kalimat qala. Sa'ala telah meminta ni maf'ulun bihi kepada saya, Syekh Abi Syuja. Ba'dul asdiqai fa'il, sebagian dari beberapa temannya Syekh Abi Syuja. Hafizah, semoga menjaga. Hum maf'ulun bihi, kembali ke ba'dul asdiqa, kembali ke sebagian dari teman-teman Syekh Abi Syuja tadi. Allahu fa'il, siapa Allah ta'ala hal, maha tinggi Allah. Hafizahumullahu ta'ala itu merupakan doa, ungkapan dari Syekh Abi Syuja kepada teman-temannya yang telah meminta tolong kepada beliau. Di dunia Arab itu sering kalau mendoakan orang yang masih hidup, nah itu bahasanya hafizah, jaga. Tapi kalau orangnya itu sudah meninggal, pakai rohimah atau yarhamu. Maka kemudian di Indonesia orang kalau meninggal itu disebut dengan almarhum. Almarhum. Ini juga kita harus hati-hati penggunaan almarhum. Artinya ini adalah bahasa doa. Ini tidak kepada semua yang siapapun gitu. Ini harus ada penerapan secara tertentu yang kita harus selektif. Artinya apa? Di Al-Quran juga sudah disebutkan siapa orang-orang yang berhak dan boleh kita doakan, dan kemudian siapa-siapa yang Al-Quran kemudian melarang kita mendoakan. Itu yang harus kita terapkan, sehingga kehati-hatian kita di dalam menerapkan kalimat hafizah maupun rahimah, yahfaz maupun yarham. Kemudian sebagian teman dari Syekh Abi Syuja tadi meminta apa? An a'mala mukhtasar. Ini maf'ul bihi dari sa'ala tadi. An a'mala, supaya saya menulis. An a'mala, supaya saya menulis. Sayanya ini Syekh Abi Syuja. Mukhtasaran maf'ulun bihi. Mukhtasaran maf'ulun bihi, sesuatu yang diringkas atau ringkasan. Mukhtasaran, ringkasan. Fil fiqhi, naat atau sifat. Fil fiqhi,
yang tetap dalam bidang ilmu fikih. Fil fikhi yang tetap dalam bidang ilmu fikih. Jadi permintaan sebagian dari temannya Syekh Abi Syuja itu apa? Meminta kepada Syekh Abi Syuja supaya Syekh Abi Syuja itu berkenan untuk membuat karangan atau untuk menyusun satu kitab yang isinya itu berupa ringkasan dalam bidang ilmu fikih. Dalam bidang ilmu fikih. Ala madhabil imami naat juga ala madhabil imami yang tetap mengikuti jalan pemikirannya imam. Ala madhabil imami yang tetap mengikuti jalan pemikirannya imam Asy-Syafi'i yang dinisbatkan pada sahabat Syafi'i. Asy-Syafi'i yang dinisbatkan pada sahabat Syafi'i. Rahmatullahi alaihi wa ridwan. Rahmatullahi mubtada. Semoga rahmatnya Allah, alaihi khobar, itu tetap diberikan kepada al-imami Asy-Syafi'i. Alaihi itu tetap diberikan kepada al-imam Asy-Syafi'i. Wa ridwanuhu mubtada, wa ridwanuhu, dan semoga keridhaan Allah itu juga tetap diberikan kepada al-imam Asy-Syafi'i. Obatnya mahdhuf ay wa ridwanuhu alaihi. Nah, ringkasan dalam bidang ilmu fikih, tapi kemudian masih diberikan batasan lagi. Apa yang secara spesifik fikih tadi mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, ini karena kita tahu yang masyhur itu yang diikuti oleh banyak muslim di dunia ini ada 4 madhab. Ada 4 madhab. Satu madhab itu Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Nah, kitab ini itu hanya secara khusus yang membicarakan pemikiran-pemikiran yang dituangkan dalam ilmu fikih, yaitu pemikirannya Imam Syafi'i, sehingga tidak pemikirannya imam-imam yang lain. Artinya bahwa ketika kita mengkaji kitab ini, yang murni bahwa ini selalu mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, bukan pendapatnya yang lain. Maknanya kita ketika mempelajari ini
ya kemudian jangan kita pertentangkan dengan pendapat-pendapat yang ternyata berbeda, tapi itu merupakan pendapatnya selain Imam Syafi'i. Kenapa? Karena memang sejak awal penulis sudah mengatakan bahwa yang dibahas, yang ditulis di sini ini adalah merupakan semata-mata pendapatnya Imam Syafi'i, bukan pendapatnya yang lain. Imam Syafi'i disebut dengan Imam Syafi'i, itu di sini diceritakan beliau itu aslinya namanya itu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Nama aslinya itu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Nah, nama Syafi'i itu adalah kakek buyutnya Imam Muhammad, yang Syafi'i itu merupakan sahabat. Syafi'i itu merupakan sahabatnya Kanjeng Nabi. Sehingga kemudian Imam Muhammad itu lebih disebut dengan disandarkan pada kakek buyutnya yang merupakan sahabat. Itu di situ ada keinginan-keinginan tertentu, ada tujuan-tujuan tertentu, yaitu harapan supaya memang yang pertama Syekh Muhammad ini bisa benar-benar menjadi syafi'un, orang-orang yang bisa memberikan pertolongan karena kemanfaatan-kemanfaatan yang diberikan, sebagaimana misalkan mazhab Imam Syafi'i yang bisa digunakan untuk menyelesaikan solusi terhadap problem-problem sosial maupun problem-problem keagamaan. Di samping itu juga disandarkan kepada itu tadi, bagaimanapun derajatnya sahabat itu lebih tinggi daripada generasi-generasi setelahnya, sehingga ketinggian derajat dan kemuliaan ini juga diharapkan bisa selalu menyertai diri Syekh Muhammad ketika beliau menyandarkan penyebutannya kepada Imam Syafi'i, kepada sahabat Syafi'i tadi. Karena itu kemudian masyhurlah itu, jadi masyhurlah penyandaran kepada kakek buyutnya daripada nama aslinya, sehingga semua orang mengenalnya dengan sebutan dengan Imam Syafi'i, padahal nama aslinya itu adalah Syafi'i. Fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijaz. Ini juga sifat ya, atau keterangan, penjelasan terhadap mukhtasar tadi. Fi ghayatil ikhtisari, khobar sesungguhnya
mukhtasar tadi fi ghayatil ikhtisari itu tetap dalam kondisi yang sangat ringkas. Fi ghayatil ikhtisari itu tetap dalam kondisi yang sangat ringkas. Wa nihayatil ijazi, wa nihayatil ijazi, dan juga sedikit lafalnya, luas maknanya. Nihayatil ijaz, jadi al-ijaz itu kalau dalam ilmu sastra, ilmu balaghah disebut bahasanya atau tulisannya, kata-katanya sedikit tetapi maknanya sangat luas. Itu al-ijaz. Ini adalah permintaan, kita bisa bayangkan, sehingga proses permintaan ini dilakukan oleh orang yang juga seseorang yang cerdas, seseorang yang pandai, sehingga ketika meminta, terhadap permintaannya saja orang yang minta itu sudah punya konsep, punya gambaran. Berbeda ketika permintaan itu misalkan dilakukan oleh orang yang tidak cerdas atau tidak pandai, maka ya pokoknya mintanya ya pokoknya asal aja. Tapi ini enggak, yang meminta ini sudah punya gambaran. Tolong saya buatkan, susunkan kitab yang kitabnya itu ringkas, kitabnya itu bahasanya sederhana, bahasanya lugas, tapi maknanya sangat luas. Diberi deskripsi semacam itu atas permintaan. Enggak, masih dilanjutkan, wa yashulu 'alal mubtadi'i hifdzuhu. Wa yashulu, dan menjadikan mudah, ayatayassar, ayatayassar, wa yashulu, dan menjadikan mudah, alal mubtadi'i, terhadap orang yang memulai belajar. Alal mubtadi'i, terhadap orang yang memulai belajar. Hifdzuhu, fa'il, subjek dari yashulu tadi. Apa hifdzuhu? Apa menghafalkannya mukhtasar, karangan tadi. Apa hifdzuhu? Apa menghafalkannya mukhtasar. Nah, dijelaskan lagi oleh yang meminta, termasuk supaya apa? Supaya orang yang ketika baru belajar dasar-dasar ilmu fikih ini juga mudah untuk menghafalkannya. Ini kriteria yang kedua atas permintaannya itu. Enggak, memang di situ ada al-mubtadi, ya, orang yang baru memulai belajar terhadap ilmu fikih. Memang lazim di kalangan santri atau di kalangan tulabul ilmi, di kalangan orang-orang mencari ilmu pada waktu itu ada tingkatan, ya. Pertama itu mubtadi, ada 6 tingkatan, ya. Pertama mubtadi, 2 mutawassit, 3 muntahi, kemudian
yang keempat mujtahid fatwa, yang kelima mujtahid madhab, yang keenam mujtahid mutlak. Ini tingkatan. Jadi mubtadi itu ketika orang baru belajar, sehingga orang tersebut itu ya belum mampu mendeskripsikan suatu masalah. Memang karena baru benar-benar mengenal, sehingga belum bisa memberikan penjelasan, gambaran tentang masalah yang dikaji dari suatu ilmu tersebut. Nah, kemudian naik tingkat berikutnya itu mutawassit. Orang sudah bisa menjelaskan hal-hal yang dikaji di dalam satu ilmu tersebut, tapi dia belum menguasai dalil-dalilnya. Nah, itu mutawassit. Dan naik tingkat berikutnya muntahi. Nah, muntahi itu orang yang sudah mampu menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dikaji dalam satu bidang keilmuan tersebut, dan sekaligus dalil-dalilnya. Nah, ini ada mubtadi, mutawassit, muntahi. Nah, kalau muntahi ini sudah sampai ngerti dalilnya. Oh, dalil bahwa Allah itu satu. Apa dalilnya? Qul huwallahu ahad. Nah, ini sudah sampai ke situ. Oh, ilmu tauhid itu ilmu yang membahas tentang keimanan kita kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah, pada para rasulnya. Bisa mendeskripsikan, sekaligus juga menunjukkan dalil-dalil. Nah, itu al-muntahi. Kemudian berikutnya mujtahid fatwa. Jadi sebagaimana kategori muntahi, tapi sampai bahwa mujtahid fatwa itu beliau punya kemampuan untuk menyeleksi atau kalau sekarang men-tracking, jadi kemampuan untuk menyeleksi ketika ada beberapa pendapat yang saling berbeda terhadap satu permasalahan. Mujtahid fatwa ini kemudian bisa menemukan mana yang lebih kuat antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Nah, ini tentu saja membutuhkan keahlian tersendiri. Itu mujtahid fatwa. Tingkat berikutnya kemudian mujtahid madhab. Mujtahid madhab. Mujtahid madhab itu punya kemampuan sebagaimana mujtahid fatwa, kemudian ditambah lagi kemampuannya itu bisa mengembangkan dari pemikiran-pemikiran para mujtahid mutlak. Jadi bisa mengembangkan. Kemudian tingkat yang terakhir itu mujtahid mutlak. Nah, mujtahid mutlak itu memang sampai mempunyai kemampuan sebagaimana mujtahid madhab tadi. Mujtahid mutlak itu mampu menggali hukum-hukum itu dari Al-Quran maupun As-Sunnah secara langsung. Jadi mampu menggali, mampu istimbat terhadap hukum-hukum yang berasal dari Al-Quran maupun Al-Hadis secara langsung.
itu mujtahid mutlak. Kalau mujtahid madhab, dia itu menggalinya dari pemikiran-pemikiran mujtahid mutlak, kemudian dikembangkan. Maka oleh karena itu kita paham betul sekarang takrib itu, atau disebut juga dengan ghayat al-ikhtisar ini, itu merupakan kitab tentang ilmu fikih yang sifatnya dasar. Ini berarti cocok bagi orang yang baru memulai belajar tentang ilmu fikih. Ya, maksudnya di sini wa yasulu 'alal mubtadi'i hifdzu. Kemudian juga perlu difahami apa sih fikih itu. Jadi, fikih itu disiplin ilmu yang bagaimana? Diterangkan bahwa fikih itu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyati al-amaliyati li muktasabi. Al-muktasabiyati min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi ilmu fikih itu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi ilmu fikih satu disiplin ilmu yang dinamakan ilmu itu apa? Ilmu itu satu ketetapan akal yang sesuai dengan kondisi fakta. Jadi satu kesimpulan akal, satu pemahaman akal yang sesuai dengan kenyataan, dan kesimpulan itu diperoleh dari dalil. Nah, itu al-ilmu. Jadi mengerti, memahami bil ahkam tentang hukum-hukum asy-syar'iyyati, berarti hukum-hukum agama, al-amaliyati, yang itu merupakan pelaksanaan. Jadi ilmu fikih itu ilmu yang mengajari kita untuk memahami hukum-hukum agama. Hukum-hukum agama itu apa? Nah, kita ingat ada hukum wajib, sunnah, haram, makruh, kemudian mubah. Sehingga di fikih ini nanti kita akan dikenalkan mana sesuatu yang wajib buat kita, mana sesuatu yang sunnah buat kita, mana sesuatu yang haram buat kita, mana sesuatu yang makruh buat kita, mana sesuatu yang bersifat boleh dilaksanakan ya silakan, tidak ya silakan, terserah, al-ibahah. Kita nanti akan dikenalkan seperti itu di dalam ilmu fikih. Dan itu merupakan hal-hal yang bersifat perbuatan dari anggota tubuh kita. Bisa perbuatan dari sisi anggota tubuh yang lahiriah,
bisa perbuatan dari hati kita. Nah, misalkan niat, gitu kan, secara fikih itu disyaratkan niat itu harus dilakukan oleh hati, harus diteguhkan di dalam hati. Sehingga niat itu perbuatan hati, al-amaliyah lil qalbi. Nah, terus al-ilmu tadi, pemahaman itu al-muktasabu min adillatiha, yang diperoleh dari dalil-dalil hukum at-tafsiliyati yang terperinci. Ya, intinya nanti di dalam kitab fikih ini kita akan ditunjukkan, kita akan dijelaskan tentang hal-hal yang berkenaan dengan kita, dan hal-hal tersebut bisa mempunyai status wajib kita laksanakan, atau sunnah kita laksanakan, atau haram kita laksanakan, atau makruh kita laksanakan, atau tadi yang terakhir mubah, terserah. Enggak, kita nanti akan diajari hal-hal yang semacam itu. Dan secara bahasa maupun susunan teksnya, ini tadi pesanan dari teman-temannya Syekh Abi Suja, itu supaya yang sederhana, lugas, sehingga bagi orang pemula itu bisa memahami. Wa an uksiro fihi minat taksima. Wa an uksira maf'ulun bihi juga, dan supaya saya memperbanyak. Wa an uksira, dan supaya saya memperbanyak, fihi, di dalam mukhtasar, fihi, di dalam mukhtasar, ringkasan, minat taksimati, maf'ulun bihi, terangkan di sininya minnya itu zaidah, tambahan, minat taksimati maf'ulun, pembagian-pembagian atau pengelompokan-pengelompokan. Nah, pembagian-pembagian. Jadi yang dimaksud wa an uksira fihi minat taksima, ini kategori atau kriteria yang ketiga dari teman-temannya Syekh Abi Suja, atas permintaannya itu. Jadi yang ketiga ini teman-temannya itu minta supaya dalam karangannya itu, dalam tulisannya itu, Syekh Abi Suja membuat pengkategorian atau memperbanyak klasifikasi, sehingga ini akan menambah, memudahkan penjelasannya orang yang membaca, pemahaman orang yang membaca. Jadi satu contoh, kemudian air itu ketika masih dalam bentuk global, penyebutan, pemahaman, ya, air saja. Kemudian ketika fakta di lapangan, air ini ada air yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya
muqayyad. Mutlak ini kemudian penamaannya tidak terikat pada tempat asal. Kalau muqayyad penamaannya terikat pada tempat asal. Contoh misalkan air sumur. Itu kita ngambil air sumur. Kemudian air sumur itu ditaruh di gelas atau ditaruh di teko. Siapapun orang yang tidak tahu proses pengambilan air itu, dia tidak akan mengatakan oh ini air sumur. Nah, itu air yang mutlak. Tapi ada air yang itu muqayyad. Contoh misalkan kayak air kelapa. Nah, air kelapa ini mempunyai karakteristik tersendiri. Sehingga siapapun orang kemudian ketika walaupun tidak tahu dia proses pengambilannya dari tempurung kelapa, tapi kemudian ketika ditaruh di gelas, kemudian orang itu coba membau gitu saja, dia sudah bisa mengatakan oh ini air kelapa. Nah, ini muqayyad. Nah, fakta di lapangan ternyata ada kategori-kategori air yang semacam itu. Nah, demikian juga di dalam proses penulisannya itu, pengklasifikasian, pengkategorian yang semacam itu juga tetap ada pada karya tulisnya Syekh Syuja ini. Sehingga orang ini lebih mudah memahami. Oh, ketika orang menyebut air muqayyad, air yang karakteristiknya tidak bersifat khusus, artinya bersifat umum. Banyak air yang modelnya semacam itu. Tapi begitu air disebut muqayyad, oh air yang mempunyai karakteristik khusus, hanya air tertentu. Air kelapa, rasa, bau, dan sebagainya, itu hanya milik air kelapa. Gak mungkin kemudian air buah-buahan yang lain itu mempunyai kemiripan dengan air kelapa. Nah, itu sifat muqayyad. Termasuk kemudian air lagi, ada air mustakmal. Ketika air yang digunakan untuk melakukan bersuci setelah digunakan, nah, itu kemudian dikategorikan itu menjadi air mustakmal. Nah, ini adalah proses an-uktsira fihi minat taksimat wa hasril hisali dan pembatasan terhadap hal-hal yang ditulis di dalam mukhtasar, wa hasril hisali, dan pembatasan terhadap hal-hal yang ditulis di dalam mukhtasar. Nah, di sini dicontohkan apa sih yang dimaksud dengan hasril hisal itu. Dicontohkan misalkan bahwa rukun wudu itu ada 6. Sehingga sebelum membahas secara detail, secara rinci tentang rukun wudu, itu musannaf atau Syekh Syuja tadi diharapkan sudah membuat pembatasan dulu. Rukun wudu ada 6. Nah, kemudian baru diure satu persatu dari 1 sampai 6. Ini makna hasril hisab. Sehingga kurang lebih ada 3 kriteria tentang bentuk tulisan yang diminta oleh teman-temannya Syekh Syuja kepada Syekh Syuja. Nah, ini tadi saya katakan, yang meminta ini cerdas, sehingga yang meminta ini sudah punya konsep, sehingga ketika dia itu sudah punya konsep terhadap hal yang dimintakan, ketika yang dimintakan itu lahir, dia akan semakin mudah. Setelah
ada permintaan semacam itu, kemudian Syekh Abi Suja mengatakan fa'ajabtuhu ila dzalika taliban lis-shawab. Fa'ajabtu maka kemudian saya menjawab. Nah, menjawab ini yang mengiyakan. Fa'ajabtu maka kemudian saya menjawab. Artinya mengiyakan. Oke. Itu disanggupi. Hu maf'ulun bihi, marjeknya pada permintaan temannya tadi ya, permintaan temannya. Fa'ajabtu maka kemudian menjawab saya, maka saya menjawab. Fa'ajabtu maka kemudian saya menjawab. Hu maf'ulun bihi, kembalinya pada ba'dul asdiqa, sebagian teman tadi. Ila dzalika ila dzalika untuk melakukan membuat mukhtasar, ila dzalika untuk membuat mukhtasar atau ringkasan tadi. Fa'ajabtu maka saya kemudian menjawab atau mengiyakan hu maf'ulun bihi, permintaan sebagian temannya tadi, ila dzalika untuk melaksanakan membuat mukhtasar atau ringkasan kitab tadi. Taliban hal, sehingga kondisi atau situasi yang menjadikan Syekh Abi Suja mengiyakan itu adalah karena taliban itu. Beliau Syekh Abi Suja itu mengharap karena menginginkan, taliban hal, orang yang menginginkan, lisawabi, terhadap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semata-mata yang diharapkan oleh Syekh Abi Suja itu adalah ketika beliau bisa membantu temannya, itu beliau akan mendapatkan as-sawab, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rohiban hal juga, yaitu orang yang mencintai, ilallahi, kepada Allah Subhanahu, maf'ulun mutlak, subhanahu, lafal subhanahu maf'ulun mutlak, maha suci Allah, wa ta'ala, dan hal maha tinggi Allah. Sehingga hal yang mendorong Syekh Abi Suja mengiyakan itu, satu, karena beliau ingin mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua juga kepingin itu membuktikan bahwa dengan mengabulkan permintaan itu, maka beliau ini, pengabulan itu sebagai wujud dari kecintaan Syekh Abi Suja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fit taufiqi lis-shawabi, wa fit taufiqi lis-shawabi, wa fit taufiqi, dan juga di dalam
meminta petunjuk atau pertolongan, wafit taufiki, dan juga di dalam meminta petunjuk, arahan kepada Allah, lissawabi, untuk hal-hal yang benar, lissawabi, untuk hal-hal yang benar. Nah, setelah orang itu rohiban ilallah, setelah orang itu mencintai Allah, nah, bukti mencintainya ini ya juga apa? Karena Allah itu selalu menciptakan kebaikan. Maka kalau orang itu mencintai Allah, maka orang itu juga akan mengikuti. Dia akan selalu berupaya untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan pula. Sehingga ketika orang itu sudah mencintai Allah, harapannya Allah akan memberikan taufik, Allah akan memberikan arahan, Allah akan memberikan petunjuk, ya, sehingga orang itu kemudian bisa berjalan pada satu kebenaran. Ka wafit taufiki lisshawab. Innahu ala ma yasha'u qadir. Innahu, sesungguhnya Allah, alama, terhadap sesuatu apapun ini. Innahu, sesungguhnya Allah, alama, terhadap sesuatu apapun. Yasha'u, silah atau penjelasan dari ma. Yasha'u, yang menghendaki siapa Allah terhadap ma tadi. Yasha'u, yang menghendaki siapa Allah terhadap ma. Qadirun khobar. Qadirun khobar itu zat yang berkuasa, zat yang mempunyai kekuasaan. Jadi kenapa kemudian titik akhirnya Syekh Abi Suja tadi, fajabtuhu dzalika taliban lisawab rahiban ilallah afit taufiqi lissawab. Jadi semuanya disandarkan, dikembalikan kepada Allah. Kenapa? Karena ternyata Allah itu innahu ala ma yasha'u qadirun. Allah itu terhadap segala sesuatu yang dikehendaki, Allah itu mempunyai kekuasaan untuk mewujudkan maupun untuk tidak mewujudkan. Kalau yang semua yang mewujudkan atau semua itu yang tidak mewujudkan itu Allah Ta'ala, maka ya yang harus kita mintai ya Allah Ta'ala. Wa bi'ibadihi latifun khabirun. Wa bi'ibadihi khobar. Wa bi'ibadihi, dan itu tetap kepada hamba-hambanya Allah. Wa bi'ibadihi, dan itu tetap bagi hamba-hambanya Allah. Latifun, oh subhanallah, ini innahu bi'ibadihi. Wa bi'ibadihi, tidak khobar ya. Wa bi'ibadihi, dan terhadap hamba-hambanya Allah. Latifun, latifun khobar, jadi wa innahu bi'ibadihi latifun. Wa bi'ibadihi, dan terhadap hamba-hambanya Allah
latifun khobar. Itu adalah zat yang mengasihi. Itu adalah zat yang mengasihi. Khabirun juga zat yang bijaksana. Khabirun juga zat yang bijaksana. Jadi Allah Ta'ala itu sangat berkuasa atas segala sesuatu yang dikehendaki, baik untuk mewujudkan maupun tidak mewujudkan. Tapi di luar itu juga Allah Ta'ala itu latifun, zat yang sangat mengasihi. Khabirun juga zat yang bijaksana. Maka kita tidak perlu putus asa kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Karena Allah itu adalah latifun khabir. Doh muqaddimah, ya, pendahuluan dari kitab Ghayatul Ikhtisar ini, takrib. Yang dijelaskan mulai dari apa sih latar belakang kemudian Syekh Abi Suja itu menulis kitab ini. Ternyata atas permintaan teman-temannya. Kemudian tulisan ini juga hanya bergerak pada ruang lingkup ilmu fikih, yang ilmu fikih itu kemudian secara khusus hanya mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, sehingga mazhab-mazhab yang lain tidak disinggung oleh Abi Suja di sini. Dan karena kita ini itu masih banyak para santri yang baru memulai belajar tentang ilmu fikih, nah, tadi sudah dikatakan, oh kitab takrib ini, Ghayatul Ikhtisar ini bahasanya nanti akan mudah difahami, mudah, bahkan mudah dihafalkan bagi para pemula. Kita lanjut, Kitabut Thaharati. Khobar yang pertama, jadi kitab ini tadi juga disebut uksira minat taksimat. Ada pembagian-pembagian, pengelompokan. Nanti di sini juga ada pengelompokan yang ditulis dengan kitab. Kemudian ada bab, kemudian ada pasal. Itu nanti juga akan dikelompokkan semacam itu. Jadi kitab itu kalau terdiri dari beberapa bab. Kalau bab itu nanti terdiri dari beberapa pasal. Nah, kalau pasal, nah, itu satu kelompok pengelompokan yang dia hanya terdiri dari satu masalah. Hanya terdiri dari satu masalah, misalnya membahas tentang wudhu saja. Nah, itu faslun fil wudhu. Tapi kalau kemudian kayak Kitabut Thaharah, yang dibahas di Thaharah ini nanti tidak hanya satu masalah. Ini nanti tentu akan dibahas, akan diurai. Oh, ada yang kemudian hal-hal yang digunakan untuk bersuci, macam-macamnya saja sudah banyak, ya, ada air, ada batu, ada debu, gitu kan. Kemudian nanti juga masing-masing gitu, cara bersucinya atau macam-macam bersuci, ada wudhu, ada tayamum, ada istinja.
Kemudian dijelaskan lagi cara masing-masing pelaksanaannya. Nah, maka ini tidak hanya satu masalah yang dikaji, banyak masalah. Bahkan masalah-masalah tersebut sudah mempunyai kelompok-kelompok tersendiri. Jadi wudhu itu satu masalah, tayamum juga satu masalah tersendiri. Ini terdiri dari beberapa masalah. Maka kemudian ini dikelompokkan menjadi kitabut thaharah. Sehingga cakupannya kalau faslun itu hanya satu masalah yang dikaji, maka faslun itu berada di bawah sub, ya, bagian dari babun itu menjadi subbagian dari kitab. Nah, sekarang yang pertama kali kita pelajari ini kitabut thaharah, khobar, yaitu bagian yang mempelajari tentang thaharah, bersuci. Pertama kali yang dipelajari itu bersuci. Apa demikian? Karena memang banyak ibadah-ibadah yang sifatnya wajib untuk kita laksanakan, ternyata syaratnya itu harus dalam kondisi suci. Seperti sholat, itu syaratnya kita harus dalam kondisi suci. Sehingga sebelum sholat, sebelum kita melaksanakan kewajiban sholat, kita harus melaksanakan kewajiban yang lain, yaitu bersuci. Nah, maka kemudian dalam sistematika susunannya ini, thaharah itu dibahas yang pertama kali. Al-miyahu, mubtada, artinya berbagai macam air. Nah, ini tadi yang disebutkan ada taksimat, gitu ya. Nah, pengelompokan karena ada banyak macam. Nah, di sini al-miyahu, mubtada, macam-macam air. Allati yajuzu, naat, yang sah. At-tadhiru, apa fa'il? Allati yajuzu, yang sah. At-tadhiru, fa'il. Artinya proses bersuci. At-tadhiru, proses bersuci atau mensucikan. Biha, dengan alati atau almiyah itu tadi. Biha, dengan alati atau almiyah. Sab'u miyahin, itu ada khobar. Sab'u miyahin, khobar itu ada 7 macam air. Nah, ini pertama kali Syafi'i Suja menjelaskan bahwa bersuci dengan menggunakan air. Nah, terus disampaikan air yang bisa digunakan untuk bersuci itu macamnya ada 7. Nah, ini hasril hisol. Tadi di awal dikatakan bahwa sebagaimana supaya sistematika tulisannya itu ada hasril hisab, ada pembatasan yang itu lebih memudahkan. Sehingga contoh di sini misalkan macam-macam air ada 7. Jadi macamnya air ada 7. Kemudian 7 itu apa saja? Nah, jadi pertama kali ditunjukkan globalnya, kemudian diurai berikut. Ma'us sama'i, khobar.
Yang pertama itu adalah air hujan. Ma'us sama'i, air hujan. Air hujan itu air yang turun dari as-sama. Wa ma'ul bahri, dan yang nomor 2 itu adalah air laut atau air asin. Air laut. Wa ma'ul bahri, yang nomor 2 itu adalah air laut. Wa ma'un nahri, wa ma'un nahri, yang nomor 3 itu adalah air sungai, air sungai, air danau. Wa ma'ul bi'ri, yang nomor 4 itu adalah air sumur. Wa ma'ul aini, yang nomor 5 itu adalah air dari sumber mata air. Wa ma'ul aini, yang nomor 5 air yang berasal dari sumber mata air. Wa ma'ul salji, yang nomor berapa itu tadi sudah? Sab'umiyah itu 7 ya. Wa ma'ul salji, yang nomor 6 itu adalah air salju. Air yang turun dari langit juga, tapi kemudian begitu sampai di permukaan bumi ini sudah dalam kondisi yang membeku atau berubah menjadi es, ma'us salji. Wa ma'ul barodi, dan yang ke-7 itu adalah air embun. Air embun. Sehingga di sini pertama kali kita dikenalkan oleh Syekh Abi Syuja ada 7 macam air, yang air itu ketika digunakan untuk bersuci itu proses bersucinya sah. Atau air, ada 7 macam air ini yang boleh digunakan untuk bersuci dan bersucinya menjadi sah. Artinya di luar dari 7 air ini nggak boleh. Nah, ini maknanya hasril hisol tadi. Sehingga ketika yang digunakan ini 7 macam air ini, selain itu berarti ya tidak boleh. Ini salah satu bentuk formula hasril hisol yang dimintakan kita. Summal miyahu ala arba'ati aqsami. Sudah sampai sini dulu, nanti bisa kita lanjutkan lagi. Kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi